Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dalam kitab Duratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin." Malam pertama bulan Ramadan, seluruh jin dan syaitan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dibelenggu oleh Allah. Makanya kalau di bulan suci Ramadan, kalau kita pulang tengah malam, ini nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Jangankan orang dewasa, anak-anak pun nggak takut kalau di bulan suci Ramadan. Mau jam berapa saja dia pulang aman. Karena apa? Yang biasa mengganggu sudah diikat sama Allah. Wa ghuliqat abwabun niran wa lam yuftah babun minha. Dan juga di bulan suci Ramadan, seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yuftah babun minha. Enggak ada satupun daripada pintu neraka yang dibuka sama Allah. Artinya apa? Saking sayangnya Allah kepada orang yang benar-benar beriman, enggak dikasih kesempatan untuk masuk surga. Enggak diberi kesempatan untuk masuk neraka di bulan suci Ramadan. Ditutup pintu neraka. Wa futihat abwabul jinan walam yughlaq babun minha. Begitu juga seluruh pintu surga di bulan suci Ramadan dibuka sama Allah selebar-lebarnya, walam yughlaq babun minha. Enggak ada satupun daripada pintu surga yang ditutup sama Allah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang begitu besar kepada orang yang benar-benar beriman agar dia bisa masuk surga melalui bulan suci Ramadan. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan thalatha marrat. Di setiap malamnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hambanya ini dengan 3 seruan. Yang pertama, seruan yang pertama, apa yang dikatakan oleh Allah? Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'alahu. Wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang meminta kepadaku? Fa'u'tiyahu su'alahu, maka aku akan memperkenankan permintaannya. Hari ini siapa di antara kita yang enggak berhajat sama Allah? Semuanya berhajat, yang kecil, yang besar, yang alim, yang jahil, laki-laki, perempuan, orang kampung, orang desa, semuanya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam-malam kita bangun, minta sama Allah sebanyak-banyaknya hajat-hajat kita. Jadi ulama kita mengajarkan kepada kita, tatkala kita bangun malam, yang kita minta apa? Yang kita minta terutama sekali perkara-perkara yang belum dijamin sama Allah. Perkara yang belum dijamin itu apa? Ada 2. Yang pertama, keselamatan iman. Ini tidak dijamin sama Allah. Makanya ketika bangun malam, yang pertama kita minta, Allahumma tsabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkanlah iman kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Nah, itu yang kita minta. Kemudian perkara yang belum dijamin sama Allah, yang kedua, amal soleh. Amal soleh ini nggak dijamin sama Allah. Makanya bangun malam, setelah doa supaya Allah tetapkan iman kita, Allah keluarkan kita dari dunia dengan keadaan beriman, doa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita beramal soleh. Kalau kita masih malas-malas baca Quran, doa bangun malam supaya Allah rajinkan kita baca Quran. Kita belum istiqomah untuk tahajud supaya Allah istiqomahkan. Kalau kita masih malas-malasan pergi ke masjid berjamaah di awal waktu, doa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal. Mudah-mudahan ditambah sama Allah karena kita sering meminta. Nah, jangan istiqomah, tahajud 2 rakaat, tahajud terus 2 rakaat sampai selamanya, enggak juga kan? Ditambah doa sama Allah. Setelah kita minta perkara yang belum dijamin sama Allah, baru minta perkara yang dijamin. Apa perkara yang sudah dijamin sama Allah? Seperti rezeki, ini sudah dijamin. Nah, jadi alangkah ruginya, kata guru kita dulu,
Kalau bangun malam cuma minta perkara-perkara yang sudah dijamin, macam rezeki, ya Allah luaskan rezeki. Bukan nggak boleh, boleh, tapi yang belum dijamin dulu yang kita minta, baru yang sudah dijamin. Nah, rezekinya sempit, minta supaya Allah luaskan. Belum berkah, banyak rezeki, kurang sedekah, minta supaya Allah mudahkan kita sedekah. Nah, ini dia. Terus apa? Perkara yang sudah dijamin lagi, jodoh. Jadi nggak usah risau masalah jodoh. Nah, tapi tetap kita minta meskipun sudah dijamin sama Allah, minta tanda bahwasanya kita ini seorang hamba, minta sama Allah yang maha segala-galanya. Nah, itu seruan Allah yang pertama. Siapa yang meminta di malam bulan Ramadan, maka Allah akan perkenankan permintaannya. Yang kedua, hal minta ibin fa'atubu alaih, kata Allah, adakah di antara hamba-hambaku yang taib, yang mau bertaubat, fa'atubu alaih, maka aku akan terima taubatnya, kata Allah. Hari ini kalau dibuat pertanyaan, siapa di antara kita yang nggak pernah buat salah sama Allah sehingga nggak perlu bertobat? Nggak ada. Semuanya kita salah dan perlu taubat sama Allah. Dan taubatnya kita umat akhir zaman ini mudah. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kalau dia buat kesalahan sama Allah, taubatnya seperti apa? Dia harus bunuh diri. Biasanya dinaikkan ke atas gunung, kemudian dia lompat. Kalau belum mati, naik lagi ke tempat yang lebih tinggi sampai mati, baru taubatnya diterima sama Allah. Tapi umat Nabi Muhammad nggak kayak itu. Seberapa pun dosa dia, tatkala dia minta sama Allah, betul-betul dia nangis sama Allah, sebelum tangannya diturunkan sudah diterima sama Allah. Mudah. Bangun malam doa Allah. 2 tetesan air mata umat akhir zaman bisa memadamkan api nerakanya Allah. Jadi rugi kalau enggak. Nah, kalau bangun malam enggak doa, seperti itu rugi, enggak minta ampun sama Allah. Seruan yang ketiga apa? Seruan yang ketiga kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfaralah. Wahai hamba-hambaku, adakah di antara kalian yang minta ampun kepadaku? Fa'aghfaralah, kata Allah, maka aku akan ampunkan kalian. Rasulullah saja dalam hadis dikatakan dalam sehari itu 70 kali istighfar, minta ampun sama Allah. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Rasulullah yang maksum. Lah hari ini kita bukan hari-hari buat dosa, tiap detik. Bukan tiap detik, tiap tarikan nafas. Tiap pikiran yang melintas kita dosa terus kita hari ini. Bahkan kalau kita istighfar kita pun penuh dengan dosa hari ini. Tapi itu pun malas istighfar. Istighfar, hati kita kemana-mana, tajwidnya nggak dijaga. Habis sholat padahal kan sangat bagus untuk istighfar, tapi istighfarnya seperti astagfirullah. Seperti orang yang nggak tahu tajwid. Nah, jadi orang yang minta ampun sama Allah, insya Allah diampunkan sama Allah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita setiap malamnya di bulan suci Ramadan, istiqomah bangun malam dan merengek-rengek sama Allah. Wallahu a'lam. Supaya majelis kita tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.